Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky dari kelas M81. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Adapun materinya akan saya jelaskan lebih lanjut melalui slide PPT yang akan dijelaskan setelah pembukaan ini. Penasaran? Check it out! Jadi, seperti yang tadi sudah saya katakan, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan inklusif. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Syamsuryani Eka Putri Ajo, SPD MPD. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini, yang pertama itu mengenai pengertian dan sejarah pendidikan inklusif. Yang kedua, landasan pendidikan inklusif. Ketiga, tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif. Dan yang terakhir adalah kendala dari pendidikan inklusif itu sendiri. Untuk materi pertama, yaitu pengertian dan sejarah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sendiri itu adalah sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jadi, anak-anak ABK itu memperoleh kesempatan yang sama, kesempatan belajar yang sama dengan teman-teman sebayanya di kelas-kelas reguler. Di dunia sendiri, istilah pendidikan inklusif sudah mulai dikemukakan sejak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua atau Education for All, yang kemudian diteruskan pada tahun 1994 melalui pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif yang kembali saya ucapkan pada tahun 1994. Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif itu sudah ada sejak 1990. Namun, masih dalam pendidikan terpadu yang diatur pada SK Mendikbud nomor 2 tahun 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia, yang kemudian diteruskan pada tahun 2004 di mana dilaksanakan Konvensi Nasional tentang Pendidikan Inklusi di Bandung yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Dan pada tahun 2005, Simposium Internasional diadakan di Bukit Tinggi sebagai pengembangan dari pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif sebagai salah satu cara untuk menjamin semua anak benar-benar mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas layak. Selanjutnya, landasan pendidikan inklusif. Landasan pendidikan inklusif sendiri secara empiris yaitu
ada Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua atau Education for All, Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan pada tahun 1993, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk Semua, dan yang terakhir pada tahun 2004 yaitu adalah Deklarasi Bandung. Ada pula landasan yuridis yang berlaku di Indonesia mengenai pendidikan inklusi itu diantaranya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang kelima Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 360 Tahun 2003 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari perihal pendidikan inklusif, yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SMP, SD, SMA, dan SMK. Dan landasan yuridis yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Itu tadi adalah landasan yuridis dari pendidikan inklusif di Indonesia. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusi itu sendiri? Tujuan dari pendidikan inklusi itu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak ABK, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah bisa dikatakan tujuan utama dari pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Yang kedua, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Jadi intinya dengan pendidikan inklusi itu sendiri bisa menekan tingkat bullying di sekolah, karena mereka itu menciptakan sebuah sistem yang menghargai yang namanya keanekaragaman dan sangat menolak dan atau bisa dikatakan menentang tindakan diskriminatif, terutama untuk mereka yang ABK. Dan yang terakhir, untuk memenuhi amanat Undang-Undang 1945 khususnya pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Baiklah, pada ayat 1 sendiri itu dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu adalah bunyi dari pasal 32 ayat 1 dan 2. Manfaat dari pendidikan inklusi sendiri itu satu, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya. Mendorong anak lebih percaya diri. Kemudian anak dapat menghargai perbedaan, dan yang terakhir, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasan anak tersebut. Kelima ini adalah contoh manfaat
dari pendidikan inklusif itu sendiri ketika dia diterapkan di bidang pendidikan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pendidikan inklusi yaitu belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Kemudian, sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif. Ketiga, pemahaman kepala sekolah, guru, dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi. Kemudian, SDM di sekolah reguler inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam modifikasi kurikulum maupun asesmen akademik dan non-akademik ABK. Sebagian masyarakat itu masih berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, dan sebagian lagi berpendapat anak cacat sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk pertimbangan sosialnya. Sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi, dan terakhir terbatasnya jumlah guru khusus yang mengunjungi sekolah inklusif. Jadi, itulah beberapa kendala-kendala dari pelaksanaan pendidikan inklusif, terutamanya di Indonesia. Bisa dikatakan yang menjadi alasan utama atau kendala utama yaitu pada keterbatasan dari jumlah guru pembimbing khusus yang mengunjungi sekolah inklusif, karena seperti yang kita ketahui bersama, sebuah sekolah itu bisa berjalan ketika para guru atau para pengajar itu mengetahui apa yang mereka ajarkan, terkhususnya jumlah guru pembimbing ketika sebuah sekolah itu ingin menerapkan sekolah inklusif. Mereka harus menyediakan jumlah guru pembimbing yang cukup untuk membimbing seluruh ABK yang berada di sekolah inklusif. Dan juga beberapa SDM di sekolah itu memang masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum dan juga penilaian akademik dan non-akademik dari para ABK, dan juga peran masyarakat dalam memberikan pendapat itu juga termasuk salah satu kendala utama mengapa pendidikan inklusif itu masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi slide PPT yang telah saya bawakan. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.